Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Irawan Official. Apa kabar Bapak Ibu? Mudah-mudahan Bapak Ibu selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, alhamdulillah ya, mungkin di beberapa hari kemarin Bapak Ibu sudah dinyatakan lulus seleksi kompetensi di seleksi P3K tahun 2023 ini. Tentunya hal tersebut adalah kabar gembira ya untuk Bapak Ibu untuk melanjutkan pengisian daftar riwayat hidup yang nantinya mungkin akan mengupload beberapa berkas sebagai persyaratan untuk pengajuan NIP3K. Nah, di sisi lain kan ada masalah yang serius ya mengenai seleksi P3K tahun 2023. Kapan sih pengangkatan honorer tuntas? Nah, ini dikutip dari jpnn.com dan kita simak ya informasinya. Program pengangkatan 1 juta honorer untuk menjadi P3K yang harus kelar akhir Desember 2024 ternyata menghadapi masalah yang serius. Sejumlah masalah muncul pada seleksi P3K tahun 2023 memperlihatkan ada persoalan di tingkat regulasi dan pendataan honorer yang sangat kacau. Di level regulasi muncul protes soal afirmasi yang dijanjikan pemerintah jika honorer melamar di instansi tempatnya mengabdi selama ini. Nyatanya, meski melamar di instansi tempat bekerja, banyak honorer yang tidak lulus seleksi P3K tahun 2023 lantaran formasinya sangat minim. Sebaliknya, tidak sedikit yang melamar di instansi lain justru lulus. Namun dampaknya honorer yang sudah mengabdi di instansi tersebut tersingkir alias gagal lantaran harus bersaing dengan honorer dari instansi lain. Pembatalan kelulusan P3K tahun 2023 di sejumlah daerah antara lain disebabkan masa kerja honorer yang kurang dari 2 tahun alias banyak sekali peserta untuk pelamar ya formasi tertentu membuat SK bodong. Padahal sudah jelas persyaratan pendaftaran ialah masa pengabdian minimal 2 tahun. Kok bisa lolos tahap seleksi administrasi, ikut seleksi, dan dinyatakan lulus meski akhirnya dibatalkan. Yang gejolak, honorer di sejumlah daerah yang melakukan aksi tolak hasil seleksi P3K 2023 juga menggambarkan masalah yang sangat serius yang harus segera dituntaskan. Jika diaudit ya, data honorer belum beres, maka pada pengangkatan tahap berikutnya masalah yang sama akan terus muncul. Nah, kondisi ini ya akan menciptakan peluang emas bagi honorer bodong atau asli, tetapi masa kerjanya belum memenuhi persyaratan. Sedangkan honorer yang nyata-nyata sudah lama ya, sudah nyata-nyatanya lama mengabdi hanya bisa mengelus dada memperpanjang masa kesabaran. Wajar jika Ketua Forum Honorer K2 Tenaga Administrasi Andi Meliani menyampaikan protes keras. Dia mengungkapkan banyak honorer teknis administrasi baik kategori 2 maupun non K2 yang melamar di instansi tempatnya tidak lulus seleksi P3K tahun 2023 lantaran formasinya minim. Sebaliknya honorer K2 maupun non K2 yang pindah ke instansi lain malah semuanya lulus, guys ya. Dia merasa heran dengan kebijakan pemerintah ya atau Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Kemenpan RB. Katanya honorer harus melamar di instansinya agar tetap mendapatkan afirmasi. Kalau melamar di instansi lain maka dijadikan pelamar umum, kata Sean sapaan akrab kepada JPNM ya. Dan faktanya yang melamar ke instansi lain malah diterima dan lulus semua. Hal itu yang sangat mengecewakan honorer yang berada di instansi yang sudah mengabdi lama ya. Sean menegaskan jejak digital pernyataan pejabat Kemenpan RB mengenai hal tersebut masih ada ya, ada buktinya. Sean mengaku menyesal menaati aturan main pemerintah karena berpikir akan aman. Nyatanya dia malah tidak lulus padahal nilainya tinggi. Penyebabnya karena formasi yang diperebutkan Sean di instansi tempat mengabdi sangat sedikit, tidak sebanding dengan jumlah honorer. Ya, faktanya di beberapa instansi mungkin jumlah honorernya banyak kemudian masuk kategori passing grade,
karena mungkin perankingan ya, walaupun nilainya sangat besar atau semuanya lulus ya, dinyatakan dengan kode P, tapi faktanya penyediaan formasi atau usulan formasi yang diajukan Pemda sangat sedikit, dan hal ini yang menyebabkan kegaduhan ya, tidak tertampungnya banyak honorer negeri yang tidak mendapatkan formasi walaupun masa pengabdiannya sangat lama, seperti itu ya. Atau ada juga yang sudah mengabdi baru 3 tahun atau lebih ya, lebih sedikit, dia masuk ke sekolah negeri, kemudian ikut tes, kemudian mendapatkan formasi, dan hal itu menyebabkan kecemburuan sosial ya. Di beberapa tempat ada yang seperti itu. Mudah-mudahan ada kebijakan baru untuk kita semua ya, khususnya untuk honorer yang telah mengabdi lama 10 tahun atau sampai 15 tahun. Ada juga yang 20 tahun mereka belum ditempatkan, belum mendapatkan formasi karena terbentur oleh regulasi ya. Kemudian kalau tidak pindah instansi bisa masuk formasi khusus asli ya. Tempo hari saya pindah, tidak mau melamar di kantor saya yang kuotanya hanya 1 cetusnya. Dia mengaku masih teringat jelas pernyataan pejabat Kemenpan RB saat sosialisasi bahwa honorer yang pindah instansi tidak akan diberikan afirmasi. Hal itulah ya yang membuat Sean dan rekan-rekan tetap bertahan. Namun ada juga yang melamar keluar instansi dan semuanya lolos. Asli parah, tidak komitmen, pembohong publik, kami yang mematuhi aturan malah dirugikan, ucapnya. Nah, di beberapa pernyataan ya, bahwa untuk honorer yang sudah mengabdi lama tentunya dikategorikan sebagai kategori khusus yang mendapatkan kuota sebanyak 80%. Nyatanya di lapangan banyak sekali honorer yang tidak lulus dan tidak mendapatkan formasi dan kalah dengan pelamar baru ya, atau honorer yang mengajar atau mengabdi di sekolah negeri baru saja misalnya beberapa tahun ternyata lolos ya, walaupun mungkin dari segi akademis mereka unggul, tetapi hal ini karena mungkin tidak ada afirmasi ya untuk yang sudah mengabdi lama. Hal itu yang menyulitkan untuk honorer lama bisa mendapatkan formasi di instansi tersebut. Ya, untuk itu, untuk Bapak Ibu ya yang sekarang mungkin belum mendapatkan formasi, mohon bersabar ya. Tentunya hal ini sangat lama sekali waktu menunggu ya untuk formasi perekrutan P3K di tahun 2024. Tentunya dari segi pengalaman saya juga mengalami hal seperti itu, harus menunggu 2 tahun karena saya juga berada di tahap 2 ya, yang waktu itu kemudian kebetulan guru induk dan ada formasi di instansi tersebut dan masuk menempati formasi tersebut. Nah, mungkin sekian informasinya, mudah-mudahan bermanfaat. Tetap semangat, tetap belajar. Sampai ketemu di lain waktu ya untuk informasi P3K. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.